Halo, halo. Bertemu lagi dengan kita ya teman-teman. Oke, kita bahas lagi tentang COD. Bahas COD lagi ya. COD lagi. Oke, bahas apa, Bun? Jangan bosan-bosan pokoknya. Sekarang kita mau bahas tentang bagaimana caranya agar COD kita itu sukses. Oke, teman-teman. Tidak ada retur. Oh iya. Jadi kita akan bahas ya, gimana sih caranya COD ini sukses kan gitu. Ya. Kemarin banyak sing tanya kan gitu kan. Banyak tanya. Gimana sih, Mbak? Karena banyak yang merasa bahwa pengiriman COD ini berisiko gitu. Ya. Dan Memang beresiko. Gitu. Memang berisiko. Tapi kita akan lihat deh seberapa banyak sih tingkat keberhasilannya kan gitu kan. Oke, kita akan coba lihat ya. Kita coba kasih contoh ya. Kita masuk di COD POS ya. Kita masuk ke COD POS. Kita sebenarnya pakai beberapa pengiriman, tapi kita akan coba tunjukkan ke teman-teman pakai COD POS karena di sini kan ada dashboardnya ya. Jadi ada dashboardnya. Jadi teman-teman bisa tahu tingkat keberhasilannya itu seperti apa sih kalau kita melakukan COD POS ini. Sebenarnya kalau pakai ekspedisi lainnya hampir sama aja, cuman kita pengen nunjukin ke teman-teman ini loh kasih dashboardnya. Salah satu gitu. contoh aja. Ini loh dashboardnya seperti ini gitu ya. Oke, nanti di dashboard ini kita tahu gitu, bahwa kita sudah melakukan berapa transaksi. Kita lewat POS ini sebulan ini kita sudah melakukan 47 kali transaksi yang berhasil dan hanya 1 yang retur kan gitu kan. Gitu. Berarti kan dari 48 pengiriman ternyata yang balik itu 1 gitu. Berarti kan tingkat keberhasilannya kan hampir lumayan besar ya teman-teman ya. 96-97%. Dan di pengiriman COD yang lain pun itu sebenarnya sama. Tingkat keberhasilannya seperti itu. Tetapi teman-teman harus memperhatikan bagaimana caranya agar pengiriman ini sukses kan gitu ya. Betul sekali. Intinya sih ada 2 sisi yang harus kita bahas di sini. Yang pertama adalah dari sisi antara kita dan customer. Yang kedua adalah dari sisi pengirimannya kan gitu kan ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu Bun ya. Ya, boleh. Oke. Jadi gini, kalau pengiriman COD itu kan konsekuensi resikonya kan ada di kita ya, kita sebagai penjual ya. Makanya uangnya kan kita dapatnya terakhir. Karena uangnya kita kan dapatnya terakhir, makanya kita harus menjelaskan dengan detail ke pembeli itu bahwa nanti prosesnya seperti apa. Contohnya gini ya, ketika pembeli itu sudah deal dengan barang kita, misalnya beli apa, tas gitu misalnya bisa. Kita harus memastikan lagi ini baik Bu, misalnya ini akan kami kirim kapan dan nyampainya kira-kira berapa hari gitu ya. Banyak sekali teman-teman yang gagal itu karena mereka ngasih janji-janji, misalnya pengirimannya 2 hari sudah nyampe, ternyata pengirimannya molor, gitu kan ya, molor. Akhirnya pembeli nggak mau terima. Makanya di awal kita harus ngomong ke pembelinya gitu bahwa nanti pengiriman biasanya 3-4 hari kerja. Nanti kalaupun 2 hari, alhamdulillah gitu loh. Jadi memberikan perkiraan estimasi mulai dari yang tercepat seperti apa, yang terpanjang seperti apa. Kan kita nggak tahu ya teman-teman, apalagi kondisi cuaca akhir-akhir ini kan berubah-ubah, kadang hujan, kadang panas gitu. Betul, itu yang sering terjadi itu ya, ditolak customer. Dari kisahnya teman-teman seller ke kami itu rata-rata itu yang bikin customer itu cancel order kan gitu kan ya. Yang kedua itu biasanya berkaitan dengan gini, customer itu belum deal, bukan belum deal ya. Jadi menurut kita itu sudah oke, tapi menurut customer itu belum merasa pesan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, teman-teman sebaiknya ketika sudah ada deal dijelaskan lagi. Baik Bu, dealnya dengan yang misalnya tas yang ini ya, difoto ulang lagi, biasanya tas ada banyak pilihan, dengan yang ini ya, speknya seperti ini. Nah, nanti ketika dia udah oke, itu biasanya nggak ada kendala. Jadi teman-teman, di ending percakapan kita waktu lagi komunikasi sama customer tuh kita pastikan ya secara keseluruhan, baik itu dari item barang yang dipesan, dari harganya, terus mungkin tipe barangnya seperti apa, perkiraan estimasi dan total harga yang nantinya harus dikeluarkan. Sudah clear di kurirnya. Jadi
Kalau udah statement itu udah clear, oke, tinggal kita minta datanya. Kita sudah dengan customer itu sudah ada ikatan gitu ya, jadi udah ada ikatan batin gitu ya, gitu. Jadi menurut kita udah jelas, terus mereka udah paham, sudah mengoke, ya insya Allah sih lancar. Yang ketiga dari sisi customer ini yang paling sering terjadi, bukan paling sering, ini sering terjadi juga itu ternyata apa? Yang pesan itu anak-anak gitu loh. Oh iya. Barang retur itu karena yang pesan anak-anak dan anak-anaknya ini benar-benar anak loh ya, bukan anak kecil tapi anak gitu. Jadi sekarang itu fenomenanya itu banyak sekali anak-anak yang sudah dipegang 3 tahun, 4 tahun gitu. Hah? Ada yang gitu ya? Iya, 5 tahun, kadang 6 tahun gitu sudah pegang gadget. Bayangin, bahkan kita kemarin sudah nemuin gitu seorang anak mesan pulpen kayak gini, mesan pulpen gini, dan usianya itu tak lihat profilnya itu masih kelas 2 SD. Wah, SD itu 8 tahun lah ya. 7-8 tahun ya. 2 SD kalau nggak salah ya. Sudah pegang gadget. Nah itu bukannya kita nggak menghargai mereka, tapi kemungkinan kirimnya juga agak susah karena mereka belum tentu paham. Belum tentu orang tuanya itu tahu gitu loh. Makanya selalu kita kalau anak-anak yang kecil-kecil, Dek, ini mohon orang tuanya yang menghubungi ke kita karena nanti berhubungan dengan pengiriman. Tapi jangan salah, anak kecil sekarang ekstrim. Kemarin kita kayak gitu langsung kita kalau di bahasa Jawanya dipisui loh. Cewek lagi loh. J titik ya, gitu. Dan itu cewek gitu loh. Saya sampai cewek usia kelas 2 SD gitu. Karena kita 2 apa kelas 3 yang kemarin? Ya 2 SD kalau nggak salah pokoknya. Karena kita minta orang tuanya yang pesen, dia nggak mau, miso-miso gitu. Nah itu ngeri teman-teman. Dan dia jangan salah loh, kalau pengirim kalau kita melayani anak kecil tuh complicated banget loh. Nanti dikit-dikit ping, dikit-dikit chatting, terus dikit-dikit tak viralkan, bahasanya pasti seperti itu. Mereka tuh sudah prematur. Banyak anak kecil prematur. Jadi Masya Allah. Ya betul. Jadi kita harus membatasi usia ya, bukannya kita nggak boleh lah adik-adik yang di SD untuk pesan, enggak. Jadi kalau misalnya ada yang SD, kalau sebisa mungkin orang tuanya yang membackup, yang membantu ya. Lalu bagi orang tua semua ya yang nonton ini, mohon dijaga putra putrinya ya. Kalau ketemu dengan insya Allah ke penjual online yang amanah sih, insya Allah enak lah ya. Takutnya kan disalahgunakan sama yang hal-hal yang tidak baik itu kan sayang. Terus yang berikutnya ini yang sering bikin orang salah paham itu ini real ini, tapi ada beberapa teman-teman itu yang ngirim gagal. Jadi pengiriman COD sudah dijelasin itu pengiriman bayar di tempat, itu dikira kita sendiri yang ngirim gitu loh. Oh yang itu, ya benar sekali. Itu pengalaman yang gokil. Jadi tak kira cuma saya tak kira hanya 1-2, ternyata banyak yang ngalamin. Jadi dikira kalau pengiriman COD itu misalnya kita dari Surabaya atau Sidoarjo, kita mau ngirim ke Banyuwangi, dikira kita yang bawa sendiri ke Banyuwangi gitu. Makanya kemarin sempat ada salah paham gitu. Ini sudah sampai mana? Ini sudah sampai mana? Nah, kalau trackingnya ini sudah di kantor pos dekat Mbaknya di kantor pos mana? Saya tak ke sana gitu loh. Enggak, ini lewat kantor pos loh. Mbak, terus kapan ini kesininya? Jam berapa? Naik mobil apa? Naik motor apa? Kita janjian ketemu di jembatan aja gimana kan gitu. Jadi itu harus dijelaskan. Mungkin kita harap maklum lah, mereka awam. Jadi dijelaskan bahwa nanti pengiriman lewat misalnya SAP Express atau lewat pos atau lewat JNT. Jadi ada kurir. Ada kurir yang di sana. Dan itu perlu dijelaskan. Simple, tapi menurut kita juga enggak perlu dijelaskan, tapi ternyata banyak kejadian seperti itu dan banyak teman-teman yang tidak bisa menghandle hal-hal itu menjadi salah paham, akhirnya malah cancel order. Itu kan sayang ya sayang gitu. Jadi memang harus di awal kita harus kemukakan kalau yang ngirim bukan kita, tapi kita pakai jasa pengiriman. Kalau itu sebenarnya banyak, masih ada beberapa hal, tapi kita bahas 4 hal tadi itu biar waktunya cukup ya. Ini udah panjang, udah 20 menit. Udah 10 menit. Kalau 4 hal itu tadi aku pikir dari sisi customer sudah tidak masalah kan gitu. Kemudian yang kedua adalah dari sisi pengirimannya kan gitu kan ya. Dari sisi pengirimannya ini gimana ya, kita bisa lihat di video yang ini ya. Bagaimana caranya agar pengiriman cepat sampai. Sudah sih kita bahas di
video yang sebelumnya. sebelumnya. Kita review sedikit. Dari sisi pengiriman itu kita harus nyantumin nama orang yang dikenal tetangganya di rumah tersebut. Benar. Terus kita alamatnya harus lengkap, jelas. Kalau nggak jelas harus ada ancer-ancernya. Di video perlu itu. Di video di channel ini yang judulnya tadi udah dijelaskan. Ada dicari aja. Terus ada nomor WA-nya. Kenapa kok nomor WA harus ada? Kenapa nggak nomor telepon aja? Itu sudah kita jelasin di video sebelumnya ya. Terus dan adanya di rumah jam berapa itu sudah kita siapin. Iya, mungkin lebih efektif kalau yang seperti itu. Nah, terus mungkin masih ada loh. Lah terus yang mungkin ada yang tanya nih, terus yang pengalaman yang gagal kemarin itu kenapa kan gitu kan ya? Iya, benar. Gimana yang kemarin kita? Sebenarnya udah kita share sih di video sebelumnya ya, gagal tertutup. Nggak tahu sih udah atau belum, lupa saya. Ya intinya yang gagal kemarin itu karena pihak ekspedisi, pihak kantor pos ini kan kita ngomong kantor pos yang tadi ya, Pak Posnya itu nganggep bahwa itu udah 2 kali pengiriman dan rumah kosong, tetapi yang punya rumah customer yang belum dihubungin gitu, dan menurut customer belum ada yang mengirimkan datang ke situ. Jadi ya nggak tahu yang benar ya, itu udah resiko. Sudah resiko. Tapi nggak perlu ada yang dipersalahkan. Yang perlu digarisbawahi bahwa tingkat keberhasilannya itu asalkan kita memperhatikan dua sisi, baik sisi customer ataupun sisi pengirimannya, insya Allah berhasil. Tingkat keberhasilannya tinggi, jadi nggak usah khawatir gitu. Karena pengiriman COD ini kalau kita berjualan lewat marketplace kalau kita berjualan lewat sosial media ini sangat besar peluangnya gitu, karena sekarang orang-orang juga udah nggak keluar ya, udah di rumah semua gitu. Karena wabah corona jadi banyak orang di rumah. Jadi COD itu sangat luar biasa. Oke, itu aja sih mungkin yang penting. Jadi jangan berkecil hati ya. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman untuk berbesar hati. Oh ternyata peluangnya COD itu gede kan ya, gitu. Asalkan kita benar-benar teliti dan detail dalam mengurusnya kan gitu kan ya. Oke. Jadi ada 2 hal yang perlu diperhatikan tadi ya, bisa dipelajarin ya. Bisa jadi masukan supaya jualan online kita lebih berhasil ya, lebih sukses lah, bisa meningkatkan pendapatan kita. Sudah, adakah lagi yang perlu disampaikan ya? Sudah, itu dulu. Enough. Hari ini lumayan panjang. Wah iya, udah berapa menit itu kita? Oke. Jadi teman-teman semoga bermanfaat aja. Apabila ada komen atau saran atau kritik, silakan. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang salah, ini berdasarkan pengalaman kita kan pasti ada yang kurang. Kita kan ya sama-sama belajar. Saling mengingatkan boleh. Mungkin ini Kak, ini apa ini? Monggo enggak apa-apa siap. Taruh di komentar. Malah senang kita kan gitu. Iya, bisa jadi masukan teman-teman yang lainnya juga yang lagi menyaksikan video ini. Baik, oke teman-teman. Sekian dulu video kita, semoga bermanfaat ya. Barakallah untuk ilmu saat ini. Semoga sukses buat kita semua, para seller penjual online. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye.